Dukung terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Kamis 17 Juni 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Menjelang pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak tahun 2021 di Kabupaten Ketapang, Polres Ketapang waspadai kerawanan saat dan pasca pelaksanaan Pilkades agar menghindari potensi yang mengganggu kelancaran proses pemilihan 15 Juli mendatang. Tanggal 15 Juli 2021. Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Ketapang akan dilaksanakan di 91 desa yang ada di 18 kecamatan Kabupaten Ketapang pada 15 Juli 2021 mendatang. Banyaknya desa yang akan melakukan Pilkades ini memungkinkan terjadi kerawanan-kerawanan baik sebelum, saat maupun pasca pemilihan. Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono mengatakan ada beberapa kerawanan yang harus diwaspadai, baik dalam proses sebelum pencalonan, proses pencalonan maupun saat dan pasca pemilihan. Yang harus diwaspadai dalam tahapan Pilkades itu kan ada masa pencalonan. Kerawanannya apabila ada salah satu calon yang tidak terima, tentunya akan melakukan protes, apalagi melakukan pengerahan massa. Itu. Kemudian pada saat pencoblosan, tentunya ada rekayasa terkait dengan jumlah DPT. Kemudian nanti pada saat penghitungan juga perlu diantisipasi rekayasa atau penggelembungan pada saat terjadinya penghitungan. Tentunya kita harus meyakinkan kepada para petugas, para panitia pemilih untuk selalu jujur dalam pelaksanaan kegiatan Pilkades tersebut. Kemudian untuk pasca itu apabila tidak terima setelah diumumkan, tentunya dari masing-masing pasangan calon Pilkades, calon Kades itu supaya bisa menerima terkait dengan kekalahan sehingga tidak menimbulkan gangguan kamtipmas. AKBP Wuryantono berharap pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Ketapang berlangsung dengan lancar, aman, jujur, dan mendapatkan calon kepala desa yang bertanggung jawab dan bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Seorang nelayan dari Kepulauan Karimata mengaku hasil tangkapan laut semakin hari semakin berkurang. Ia berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib para nelayan yang hidup dari hasil tangkapan laut. Seorang nelayan dari Kepulauan Karimata mengaku hasil tangkapan mereka semakin hari semakin berkurang. Zulkarnain salah satunya. Ia mengatakan dalam satu kali melaut hanya mendapatkan tangkapan yang sedikit dan ikan-ikan kecil. Nelayan dari Desa Padang, Kepulauan Karimata ini hanya mendapatkan ikan-ikan jenis kecil karena peralatan kurang memadai. Ia berharap kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kehidupan nelayan, karena masih banyak nelayan di Kepulauan Karimata yang tidak memiliki alat tangkap dan kapal yang memadai. Harapan saya boleh dikatakan saya pemuka masyarakat di Desa Padang kan, harapan saya dengan masyarakat di masyarakat Desa Padang itu dengan pemerintah selalu ada memberi bantuan, memberi sokongan kepada nelayan Desa Padang lah gitu istilahnya. Itulah kapalnya, terutama alat tangkapnya kan jenis apa yang kami butuhkan di sana, itu kami sangat membutuhkan sekali. Zulkarnain juga mengatakan banyak kapal-kapal dari Jawa yang mengambil hasil tangkapan di wilayah Kepulauan Karimata. Hasilnya para nelayan di Kepulauan Karimata hanya dapat mengambil hasil tangkapan yang kecil karena peralatan dan kapal yang tidak memadai. Kebanyakan tuh kapal dari luar, terutama sekali dari Jakarta kan, dari Jawa. Banyak penangkap cumi itu kan, itulah yang menjadi keluhan kami. Dan kami selalu mengadu dengan pemerintah, tapi pemerintah juga nampaknya tidak mengambil kebijakan lah untuk kapal itu.
Dari Kabupaten Ketapang, M. Noval melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Warga di Desa Pematang 7, Kecamatan Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya dihebohkan dengan penemuan salah satu benda kuno sekitar tahun 1916. Benda kuno tersebut terbuat dari besi menyerupai tudung saji dan bertuliskan California. Sejumlah warga di Desa Pematang 7, Kecamatan Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya dihebohkan dengan penemuan benda kuno. Benda kuno ini pertama kali ditemukan oleh Hamim di pintu air di perkebunan kelapa sawit miliknya. Awalnya, Hamim mengira barang yang ditemukan hanyalah besi biasa saja yang tidak memiliki fungsi. Namun setelah dibersihkan, Hamim terkejut. Ternyata benda yang ia temukan adalah benda kuno tahun 1916. Mirip tudung saji, bertuliskan California, dengan berat mencapai kurang lebih 50 kg. Atas penemuan barang kuno ini, Hamim kemudian meminta beberapa orang di sekitar untuk memindahkan barang kuno tersebut ke rumahnya. Awal dapatkan dibawa ke belakang rumah, itu sementara belum tahu ada apanya gitu kan. Ditinggal kerja selama 4 jaman lah gitu. Sekitar setelah 4 jam, terus temu abang saya, ceritakanlah sekian ini kan, dari awal gitu, terus bawa itulah untuk nete yang karang-karang yang susah yang kan, timbul gambar itu tulisan itu. Pak, waktu naikkan itu berapa orang, Pak? Sekitar 3 orang. 3 orang, Pak. 3 orang pas air pasang. Air pasang. Naikannya siang atau Siang. siang jam berapa, Siang. Pak? Sekitar jam 11 lah. Meski benda kuno ini telah dibawa ke rumahnya, Hamim tak menolak jika ada instansi terkait ingin mengambil dan meneliti barang tersebut. Sementara bagi masyarakat yang penasaran ingin melihat benda kuno di dalam rumahnya, Hamim mempersilahkan warga dan tidak meminta biaya kepada warga. Dari Kota Pontianak, Dita Oktar Mauludea, Emma Marudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.